Bab 49, Sekte Nasional. Mulai sekarang, Gunung Qishan ini bisa dianggap damai. Jonsu mendapatkan kembali kekuatan spiritualnya dan melihat mayat di mana-mana. Meskipun dia tidak tega, tetapi akhirnya membunuh kelompok bandit gunung yang jahat ini. Jimsu mengangkat kepalanya untuk melihat puncak Gunung Qishan, dan merenungkan, ada banyak rahasia di Gunung Qishan ini. Aku melihat seni bela diri Willy Jiang sebelumnya, mungkin dia sudah tingkat raja. Apakah dia menemukan warisan sekte salju besar? Naik dan lihatlah. Elton Su sangat langsung dan berjalan menuju Gunung Qishan. Jonsu dan Jimsu saling memandang dan ikut berjalan. Ketiganya naik ke puncak Gunung Qishan dan memasuki gua tempat para bandit tinggal. Tetapi mereka bertiga mencari-cari di dalam gua selama seminggu, hanya menemukan setumpuk koin emas dan makanan, tetapi tidak ada jejak peninggalan sekte. Mereka bertiga hanya bisa mengambil koin emas, dan kemudian bergegas kembali ke kota Moyo untuk melaporkan misi mereka kali ini. Harta di Gunung Qishan telah dikumpulkan menjadi 3 truk penuh. Elton Su dan ketiganya mengemasi truk dan mengikatnya, dan kemudian melindungi 3 truk penuh koin emas dan berjalan di jalan resmi di kota Moyo. Pada saat ini, di persimpangan 3 jalan, ada suara burung yang jelas. Elton Su dan ketiganya mendongak dan melihat seekor burung raksasa terbang di langit. Itu adalah binatang buas burung herring, dan binatang ini adalah yang paling jinak dari semua binatang. Herring adalah sejenis binatang terbang, lembut serta mudah dijinakkan. Jadi di dunia bela diri, binatang jenis ini adalah kendaraan udara favorit bagi para kultivator. Tetapi jika ingin memelihara burung herring, orang biasa benar-benar tidak mampu membelinya. Herring dewasa setara dengan tingkat Reiki murni, dan ia dapat terbang ribuan mil dalam sehari. Tetapi herring perlu makan makanan spiritual tingkat keempat setiap hari untuk mempertahankan kekuatan fisiknya. Makanan spiritual tingkat keempat, bahkan dengan kekayaan keluarga Su saat ini, hanya dapat menumbuhkan lebih dari 100 tanaman. Tidak menyangka akan melihat burung herring, tidak tahu siapa yang menungganginya. Ketiganya mendongak dan menjadi sedikit penasaran. Hei, melihat arah mereka sepertinya menuju ke kota Moyo. Elton Su mengerutkan kening, merasakan firasat buruk di hatinya. Jonsu dan keduanya saling memandang. Sebenarnya, kota Moyo bukanlah kota penting di negara awan terapung. Hanya di kota-kota makmur di 10 besar negara awan terapung, akan ada burung herring sebagai alat transportasi. Sekarang burung herring ini menuju kota Moyo, tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Pada ketinggian 500 kaki, 3 sosok muda, 2 wanita dan 1 pria, sedang duduk bersila di atas burung herring besar itu. Dan pakaian ketiga orang ini memiliki pola bordir emas di bagian dada, yaitu kata Su. Logo ini milik keluarga Su, salah satu dari 2 keluarga besar di negara awan terapung. Ada 3 kekuatan di negara awan terapung yang dapat disejajarkan dengan kekuatan keluarga kerajaan negara awan terapung, yaitu 3 kekuatan dari keluarga Su, keluarga Yi, dan sekte besi iblis. Di antara mereka, keluarga Su dan keluarga Yi adalah pejabat dari keluarga kerajaan. Sedangkan sekte besi iblis menyendiri dan mengabaikan perintah istana kekaisaran. Burung herring di langit sangat cepat. Mereka telah melintasi langit dalam sekejap mata, meninggalkan titik hitam di puncak gunung di kejauhan. Elton Su menarik kembali pandangannya, kekuatan melambai-lambaikan tunggangan di tangannya juga sedikit meningkat. Gunung Qishan masih agak jauh dari kota Moyo. Ditambah beban 3 gerobak koin emas, jadi butuh 5 hari bagi 3 orang untuk kembali ke kota Moyo. Ketika ketiganya memasuki kota Moyo, Surya Su, kepala pelayan dari keluarga Su, menyambut mereka. Tuan Muda Elton, kalian akhirnya kembali. Tetua pertama memintaku untuk menunggumu di gerbang kota. Senang melihatmu kembali. Melihat wajah cemas Surya Su, dia menghela nafas lega setelah melihat Elton Su. Perasaan buruk di hati Elton Su semakin kuat. Dia mengernyit dan bertanya, Paman Surya, tetua pertama begitu ingin mencariku, ada apa? Surya Su menjawab, Tuan Muda Elton, orang-orang dari Sekte Nasional ada di sini. Ketika menyebut nama Sekte Nasional, wajah tua Surya Su juga memiliki tampilan hormat, dan ekspresi Elton Su menjadi serius. Kali ini, kedatangan tiba-tiba orang-orang dari Sekte Nasional mungkin tidak sederhana. Karena orang-orang dari Sekte Nasional umumnya tidak datang ke keluarga cabang.
Kecuali ada masalah yang sangat penting, Elton Su juga sangat mementingkan hal ini. Bara Su mempercayakan keluarga Su kepadanya untuk mengurusnya. Elton Su sangat mementingkan peristiwa besar yang dapat mempengaruhi keluarga Su. Paman Surya lalu minta seseorang untuk menarik kembali 3 gerobak koin emas ini untuk mengisi perbendaharaan keluarga Su. Elton Su segera melompat dari kudanya, tersenyum pada Jim Su dan John Su, berkata, "Dua kakak sepupu, ayo pergi bersama." Jim Su dan John Su saling memandang. Dengan ekspresi malu di wajahnya, dia berkata, "Kami berstatus rendah. Mungkin kami tidak memenuhi syarat untuk bertemu orang-orang dari Sekte Nasional, kan?" Elton Su melihat keduanya sedikit tidak percaya diri saat ini. Dan dia menyemangati mereka, "Kultivasi kalian berdua saat ini sudah cukup untuk memegang posisi ketua keluarga Su. Berhubungan dengan orang-orang dari Sekte Nasional lebih awal juga akan menguntungkan untuk kalian." Setelah Elton Su membujuk keduanya, dia bergegas ke kediaman. Setelah memasuki rumah keluarga Su, Eltorni Su langsung menuju ke aula tempat para tamu terhormat diterima. Sebelum memasuki aula, Elton Su mendengar ledakan tawa. Ketika dia memasuki aula, mata Elton Su menyipit, melihat bahwa hampir semua anggota penting keluarga Su sudah ada di sana. Di aula, ada 3 orang muda dengan wajah yang tidak dikenal, 2 wanita dan 1 pria. Semuanya mengenakan pakaian luar biasa, memancarkan wibawa yang bangsawan. Di antara mereka, wanita berpakaian biru duduk di kursi utama, sementara yang penatua pertama duduk di kursi kiri bawah. Ketiga orang ini adalah orang luar, dan mereka malah menganggap diri sebagai tuan rumah. Penatua pertama duduk di sana, dan terus menunjukkan sikap merendah. Ekspresi Elton Su muram, dan dia melangkah ke aula. Melihat Elton Su kembali, tetua pertama segera berdiri untuk menyambutnya. "Elton Su, kamu sudah kembali. Kemari dan izinkan aku memperkenalkan kepadamu, ketiganya adalah tamu terhormat dari Sekte Nasional, Jenny Su, Lisa Su, dan Johnny Su." 3 tamu terhormat, ini adalah ketua keluarga masa depan keluarga Su kami. Setelah tetua pertama memperkenalkannya sambil tersenyum, dia duduk dan berkata kepada Elton Su, "Elton Su, kalian bertiga pergi cari tempat untuk duduk." Mata Elton Su melirik tajam Yanto Su, dan dengan tegas menegur, "Lancang. Yanto Su, beraninya kamu berbicara denganku seperti ini." "Elton Su, kamu." Yanto Su terkejut awalnya, dan kemudian raut wajahnya menjadi jelek. Dia merasa malu karena Elton Su memanggilnya dengan namanya di depan begitu banyak orang. "Diam!" Elton Su berteriak tajam, lalu berjalan ke kursi utama dan berdiri di depan Jenny Su, terlebih dahulu meminta maaf kepada Jenny Su. "Maaf, tetua pertama tidak punya aturan dan membuat para tamu melihat lelucon." Jenny Su melirik Elton Su dengan sedikit kekaguman di matanya. Elton Su ini benar-benar terlihat seperti atasan. Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Sebaliknya, Johnny Su yang di sampingnya, wajahnya langsung menjadi muram, dan dia berkata dengan dingin, "Aku lihat kamu yang tidak mengerti aturannya. Di depan kami, kamu berani berteriak." Elton Su melirik Johnny Su dengan datar. Dia berkata dengan nada suara datar, "Ini adalah masalah internal keluarga Su kami, dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda." Segera, dia melirik para tetua di aula. Tidak memedulikan ekspresi para tetua, Elton Su memerintahkan, "Kemari, pergi ambil kursi untukku." Begitu kata-kata Elton Su jatuh, dia tidak bergerak. Ketika ketiga orang dari Sekte Nasional melihat ini, mata Jenny Su bersinar dengan sedikit kesan main-main. Sementara wajah Johnny Su mengejek, dengan seringai di sudut mulutnya. Mata Elton Su juga melihat perubahan ekspresi semua orang. Melihat penjaga berdiri di pintu menatap Yanto Su, Elton Su berkata dengan dingin, "Mengapa kalian berani tidak mematuhi kata-kata ketua keluarga?" Wajah Suyeh muram. Meskipun dia sangat tidak senang, tetapi tidak bisa membiarkan orang dari Sekte Nasional melihat lelucon itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi, bawakan kursi untuk ketua keluarga." Penjaga itu kemudian pergi untuk memindahkan kursi. Elton Su meletakkan kursi yang dipindahkan di sisi lain Jenny Su. Kemudian dia memalingkan wajahnya ke Jenny Su dan berkata, "Nona Jenny Su, tidak tahu untuk apa kalian datang ke keluarga Su kami kali ini." Jenny Su sepertinya tidak keberatan dengan apa yang baru saja terjadi di dalam hatinya. Apalagi yang dilakukan Elton Su tidak salah.
Sebagai ketua keluarga Su, dia memang harus duduk di kursi utama. Dan Elton Su tidak mendorongnya untuk duduk, ini sudah cukup menjaga kehormatan Sekte Nasional. Jenny Su tersenyum ringan dan berkata, kami di sini untuk dua hal. Yang pertama, karena keluarga Su kalian belum membayar upeti bulan ini, kami harus datang untuk bertanya dengan jelas. Hal kedua, tahun depan, akan ada kompetisi uji coba dalam keluarga. Kami di sini untuk memberitahu kalian untuk mengirim seseorang berpartisipasi dalam kompetisi uji coba tahun depan. Jenny Su baru saja selesai berbicara, dan Johnny Su, yang duduk di bawah, berkata sambil mencibir, apakah ini masih perlu ditanyakan, Jenny? Lihatlah arogansi ketua keluarga. Sepertinya mereka berpikir setelah menjadi keluarga pertama di kota Moyu dan ingin mendirikan bisnis mereka sendiri. Jenny Su memandang ke Elton Su dan bertanya dengan mata yang dalam, begitukah, ketua keluarga Elton Su? Mendengar Jenny Su memanggil Elton Su ketua keluarga, semua tetua keluarga Su mengubah ekspresi mereka. Jelas, kalimat ini telah mengakui posisi Elton Su sebagai ketua keluarga. Setelah mendengar ini, Elton Su tersenyum ringan dan berkata, jika Nona Jenny Su mempercayai para penjahat itu, tidak akan bertanya kepada aku. Demikian pula, jika keluarga Su kami ingin mendirikan bisnis sendiri, kami tidak akan menerima kalian dengan sungguh-sungguh. Lancang, siapa yang kamu sebut penjahat? Johnny Su segera berdiri dan memelototi Elton Su. Seluruh tubuhnya meledakkan energi spiritual, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Hei, Tuan Johnny Su, jangan marah. Aku tidak mengatakan kamu penjahat. Aku pikir alasan mengapa Sekte Nasional curiga bahwa kami tidak membayar upeti tepat waktu mungkin karena penjahat membuat fitnah. Elton Su tersenyum ringan, seolah-olah dia tidak melihat Johnny Su marah. Jenny Su bertanya, lalu mengapa kalian tidak membayar upeti dan mengirim sumber daya yang dijanjikan kepada keluarga tepat waktu? Elton Su berkata, itulah sebabnya aku tidak bisa menyambut Nona Jenny Su secara langsung tepat waktu. Karena keluarga Lin dan keluarga Su bertarung, menyebabkan kekuatan kami sangat berkurang. Jadi para bandit di Gunung Qishan mencuri barang-barang kami. Beberapa hari yang lalu, aku dan dua kakak sepupu baru saja pergi untuk membunuh para bandit, dan kemudian kami baru kembali hari ini. Ternyata begitu. Kalau begitu kalian pilih orang untuk mengikuti kompetisi uji coba tahun depan. Jenny Su mengangguk dan berkata. Mendengar ini, ekspresi bingung muncul di wajah Elton Su, dan bertanya, Nona Jenny Su, ada apa dengan kompetisi uji coba ini? Tolong beritahu aku. Muncul keseriusan di wajah Jenny Su. Dia terdiam sejenak dan menjelaskan, berbicara tentang kompetisi uji coba ini, kita harus mulai dari 3 tahun lalu. Bersambung. Bab 50 Dimensi Kuno. Menurut penjelasan Jenny Su, ternyata 3 tahun lalu, sekelompok tentara bayaran menemukan sebuah kuil yang melompat dari dimensi ketika mereka sedang melakukan misi di hutan belantara yang tak berujung. Kuil itu cukup kuno, dan begitu muncul, esensi surga dan bumi yang kaya muncul. Ketika tentara bayaran melihat situasi ini, mereka langsung sangat gembira, hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini, dan itu adalah peninggalan dari pendekar. Dan relik yang dapat disembunyikan di luar dimensi setidaknya ditinggalkan oleh pendekar dari tingkat Yin Yang. Kelompok tentara bayaran menjadi tamak dan pergi untuk merebutnya pada waktu itu. Karena semua orang mengerti bahwa begitu mereka mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh pendekar tingkat Yin Yang, mereka pasti akan menjadi pendekar tingkat Yin Yang di masa depan. Pendekar di tingkat itu, bahkan di highest heaven kontinent saat ini, pasti akan berdiri di puncak rantai kehidupan. Sebuah kata dapat menentukan ribuan hidup dan mati, dan tidak ada yang tidak ingin mendapatkan peninggalan itu. Kelompok tentara bayaran bertempur di luar relik pada waktu itu. Dan karena kebocoran esensi langit dan bumi, itu juga menarik banyak binatang buas. Itu mengerikan dan spektakuler pada saat itu. Kemudian, seorang tentara bayaran melarikan diri dari hutan belantara yang tak berujung dan menyebarkan berita, dan negara awan terapung menanggapi ini dengan sangat serius. Karena berita itu bocor secara luas, negara awan terapung mengorganisir 3 kekuatan utama, yakni keluarga Su, Yi, dan Sekte Besi Iblis untuk menyelidiki. Setelah hampir 2 tahun pembersihan, binatang buas dalam jarak 10 km dari relik diusir dan dimusnahkan.
Namun, ketika pendekar dari beberapa kekuatan besar memasuki relik dengan kegembiraan dan antisipasi, mereka menemukan bahwa relik itu memiliki lapisan batas yang tak terlihat. Lapisan batas itu memblokir semua pendekar dari luar, tidak peduli apa serangannya, tidak mungkin untuk menembus lapisan batas itu. Namun, untuk relik yang kuat itu, bagaimana mungkin para master dari Negawa Awan Terapung dengan mudah menyerah? Mereka telah menyerang di luar relik selama setengah tahun, tapi juga gagal. Tepat ketika para prajurit itu putus asa dan beristirahat, seorang pemuda bodoh secara tidak sengaja memasuki relik. Setelah 2 bulan pengujian, akhirnya dipastikan bahwa penghalang itu dirancang untuk memblokir prajurit yang berusia lebih dari 20 tahun. Dan prajurit di bawah usia 20 tahun dapat dengan mudah melewati penghalang itu. Setelah Negawa Awan Terapung dan 3 kekuatan utama berdiskusi, mereka memutuskan untuk mengadakan kompetisi uji coba. Artinya, berbagai keluarga besar memilih murid jenius muda untuk memasuki relik kuno untuk percobaan. Setelah Elton Su mencerna berita yang dibawakan oleh Jenny Su, dia bertanya, "Nona Jenny Su, berapa banyak orang yang bisa ikut dalam kompetisi uji coba ini?" Jenny Su berkata, "Untuk keluarga di bawah naungan keluarga Sukami, semua murid jenius di bawah usia 20 tahun yang dapat mencapai tingkat penyempurnaan Dewa Akhir dapat berpartisipasi." Syaratnya begitu tinggi. Elton Su terkejut. Di bawah usia 20 mencapai tingkat penyempurnaan Dewa Akhir, dan seluruh keluarga Su sekarang tidak ada orang lain lagi, kecuali dirinya. Jenny Su tersenyum, tidak tahu apakah itu penghinaan atau sesuatu yang lain. Pada saat ini, Johnny Su berkata dengan jijik, tinggi. Jika itu adalah keluarga utama, harus berkultivasi untuk mencapai tingkat Reiki murni baru memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Kalian berada dalam keberuntungan tetapi tidak tahu betapa beruntungnya. Elton Su menyipitkan matanya, dia tidak menyangka bahwa Sekte Nasional akan memiliki tuntutan yang begitu tinggi. Tapi kemudian, sebuah ide muncul di hati Elton Su. Begitu ide ini muncul, Elton Su merasa sedikit bergeridik. Ada begitu banyak murid berbakat di Negawa Awan Terapung, dan akan ada banyak peserta. Ketika memasuki dimensi kuno itu, mungkin ada banyak bahaya di dalamnya. Meskipun tidak tahu mengapa memikirkan hal ini, tetapi di lubuk hati Elton Su, dia tahu samar-samar bahwa meskipun relik yang ditinggalkan oleh pendekar ini penuh dengan peluang, tetapi juga penuh dengan bahaya. Setelah itu, dia mengobrol dengan Jenny Su tentang kompetisi uji coba. Sedangkan orang lainnya bubar untuk memberitahu kabar baik kepada orang yang mereka peduli. Tentu saja, banyak orang sangat iri. Setelah Elton Su, Jim Su dan John Su keluar dari aula, Elton Su tersenyum kepada mereka dan berkata, "Dua kakak sepupu, kali ini bisa dikatakan sebagai kesempatan besar, tetapi ada banyak bahaya. Kalian berdua harus segera meningkatkan kultivasi kalian sesegera mungkin." Kami tahu, Jeon Su dan keduanya juga sangat bersemangat. Setelah mengucapkan beberapa kata penyemangat dengan Elton Su, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Keduanya masih berada di tingkat pemurnian Dewa Tengah. Jika mereka ingin menerobos ke tingkat pemurnian Dewa Akhir, mereka membutuhkan banyak waktu. Dan waktu mereka jelas hampir habis. Akan memakan waktu lebih dari 3 bulan untuk melakukan perjalanan dari kota Moyu ke kediaman Su. Bahkan jika mereka bepergian dengan seluruh kekuatan mereka. Jadi tidak ada banyak waktu tersisa untuk mereka. Setelah Elton Su berpisah dari keduanya, dia juga kembali ke kediamannya. Siap memberitahu ayahnya kabar baik tentang kompetisi uji coba. Tetapi ketika Elton Su kembali ke kediamannya, dia tidak melihat ayahnya. Dia mencari di dalam dan di luar, tetapi tidak ada jejaknya. Firasat buruk di hati Elton Su juga yang terkuat saat ini, jadi dia dengan suara keras memanggil para pelayan di rumah untuk bertanya. "Tuan Muda Elon, Tuan Besar meninggalkan rumah 3 hari yang lalu. Pada saat itu, aku pikir Tuan Besar hanya pergi jalan-jalan, jadi aku tidak mengajukan pertanyaan lagi." Lala berdiri dengan tangan ke bawah dan memberitahu Elton Su dengan kepala menunduk. Elton Su langsung khawatir setelah mendengar ini. Jadi dia segera keluar dari rumah dan langsung menuju gerbang rumah Su untuk bertanya kepada penjaga. Jawaban penjaga adalah Edric Su berjalan keluar dari gerbang rumah Su 3 hari yang lalu dan tidak pernah kembali. Elton Su menjadi lebih khawatir setelah mendengar ini. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke kediamannya sendiri terlebih dahulu,
siap menggunakan kekuatan keluarga Su untuk menemukan jejak ayahnya, Edric Su. Namun, ketika Elton Su kembali ke rumah, dia melihat orang yang tidak terduga. Janice Su sedang berjalan-jalan di halaman, dan ketika dia melihat Elton Su kembali, dia melangkah maju dan berkata, "Elton Su, ini adalah surat yang paman suruh aku berikan untukmu." Elton Su sangat gembira. Ketika Janice Su menyerahkan surat itu, dia merobeknya, dan tulisan di surat itu memang tulisan ayahnya. Isi surat itu adalah memberitahu Elton Su untuk tidak khawatir. Edric Su mengatakan bahwa dia akan kembali ke kampung halamannya untuk berziarah kepada para tetua keluarga. Mengetahui keberadaan ayahnya, Elton Su melepaskan kekhawatirannya. Tersenyum pada Janice Su, dan mengucapkan terima kasih, Janice Su. Ekspresi wajah Janice Su sedikit aneh. Dia telah menyinggung Elton Su sebelumnya, meskipun dia kemudian mengandalkan hubungan kakak sepupunya, John Su, dan keduanya menjernihkan kesalahpahaman. Tetapi hubungan itu masih sangat jauh. Janice Su merasa sedikit canggung ketika dia memikirkan kesombongan dan meremehkan Elton Su saat itu. Tidak minta aku masuk dan duduk. Tapi sekarang ada kesempatan untuk mendekat. Janice Su secara alami tidak akan melepaskannya. Elton Su menjadi lebih baik dan lebih kuat, dan Janice Su juga memiliki sedikit keinginan lain. Maaf, ini sudah sangat larut. Aku juga sedikit lelah. Aku akan mentraktirmu makan besok, bersama kak sepupu John Su dan yang lainnya ke Spring Mansion, kata Elton Su. Janice Su tampak sangat gembira, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kamu istirahat yang baik, aku akan kembali dulu." Setelah melihat Janice Su pergi, Elton Su kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dia memang sangat lelah. Di siang hari kedua, Elton Su baru bangun. Dalam beberapa hari berikutnya, Elton Su, bersama dengan para tetua dan yang lainnya, menyambut Janice Su dan yang lainnya. Pada hari kelima, Janice Su dan ketiganya hendak pergi. Di tengah lapangan seni bela diri keluarga Su, seekor burung hering besar terbaring di sana. Semua tetua dan murid muda dari keluarga Su hadir, melihat burung hering besar dengan rasa iri di wajah mereka. Janice Su dan yang lainnya melompat ke punggung burung hering. Dan burung hering itu segera berdiri, sayapnya mengepak, dan embusan angin naik di lapangan latihan seni bela diri. Hembusan angin ini menerbangkan para murid keluarga Su. Melihat ini, Johnny Su di punggung burung hering tiba-tiba melontarkan penghinaan yang dalam di matanya. Para tetua keluarga Su juga mundur beberapa langkah oleh aura burung hering, dan mengulurkan tangan mereka untuk menahan embusan angin. Hanya Elton Su, yang berdiri di sana seperti pedang tajam, membiarkan hembusan angin bertiup, tetapi itu tidak dapat mempengaruhi Elton Su, bahkan jubahnya tidak dapat bertiup. Semuanya, Elton Su tidak mengantar lagi. Elton Su tersenyum ringan, tidak rendah hati atau sombong. Elton Su, kalian semua datang ke kediaman Utam lebih awal. Jika kalian melewatkan kompetisi uji coba, kalian tidak bisa menyalahkan orang lain. Janice Su mengepalkan tangannya dan berkata, burung hering itu melebarkan sayapnya dan terbang ke kejauhan, terbang semakin tinggi. Dan ada suara yang keras di udara. Setelah mengantar keluarga utama, Elton Su mengalihkan pandangannya kembali, lalu menjentikkan jubahnya, dan berjalan menuju pusat rumah keluarga Su. Semua penatua berkumpul di aula penatua untuk rapat. Penatua pertama dan yang lainnya mendengar kata-kata, ekspresi mereka berubah. Penatua kedua mendengus dingin, dan berkata, Elton Su ini benar-benar menjadi semakin sok. Tidak menghargai kita para tetua sama sekali, dan memerintahkan sesuka hati. Wendra Su menghela nafas dan berkata, aduh, ini juga tidak heran. Dia sudah menjadi kuat sekarang. Di matanya, kita orang tua tidak berbeda dengan sampah. Kata-kata keduanya membuat mata para tetua berkedip dan ekspresi mereka suram. Melihat ini, tetua pertama, Yanto Su, menatap Wendra Su dan Wilbert Su dengan dingin, dan berkata, tutup mulut kalian. Elton Su adalah ketua keluarga, maka kita harus menghormatinya. Ayo pergi ke aula penatua, jangan membuat ketua keluarga menunggu terlalu lama. Yanto Su melemparkan jubahnya dan berjalan ke aula penatua. Ketika para tetua melihat ini, mereka harus mengikuti. Di aula penatua keluarga Su, semua orang duduk. Elton Su melirik para tetua dan berkata, semuanya, aku memanggil kalian untuk berkumpul hari ini, aku memiliki sesuatu untuk diumumkan. Ketua keluarga,
Apa yang membuat Anda begitu serius? Penatua pertama bertanya dengan nada serius. Elton Su mengatur bahasanya, dan kemudian berkata, aku tahu bahwa semua orang sangat tidak puas denganku. Sejujurnya, jika bukan karena telah menyetujui bara, aku terlalu malas untuk menjadi ketua keluarga. Bukan seperti itu, ketua keluarga. Raut wajah Suye berubah, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Elton Su. Apakah kamu pikir aku ini tidak tahu tentang pikiran kalian? Elton Su melirik semua orang, dan Elton Su tidak peduli dengan pikiran orang-orang ini. Demi kompetisi uji coba ini, aku berencana untuk pergi berlatih. Sebelum kompetisi uji coba selesai, aku tidak akan kembali. Tapi urusan keluarga tidak bisa dibiarkan seperti ini. Penatua pertama, setelah aku pergi, semua urusan keluarga Su, aku akan menyerahkannya padamu untuk menghadapinya. Yanto Su terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada berat, ketua keluarga, jangan khawatir. Demi keluarga Su, aku bersedia. Hehe, ini seperti yang kalian harapkan, bukan? Tapi aku telah menyetujui bara, jadi ketika kompetisi uji coba ini selesai, aku akan memilih ketua keluarga lain dengan Anda kalian memimpin keluarga Su. Elton Su mengangkat bahu, berdiri dan meninggalkan aula penatua. Ketika Elton Su meninggalkan aula, tetua kedua, Wilbert Su, menarik tatapannya dan mencibir dengan jijik, anak yang munafik, berpikir bahwa dengan melakukan ini, kita dapat diyakinkan. Penatua kedua, diam. Aku bisa merasakannya, dia tidak berpura-pura. Yanto Su memarahi Wilbert Su dengan tajam, lalu menghela nafas dan berkata, kalian hanya peduli dengan wajah kalian sendiri. Elton Su sudah cukup layak menjadi ketua keluarga Su kami, baik dalam hal kultivasi atau kepribadian. Bersambung.